Bab 1044. Kata-kata terakhir ini, dia mengutarakan dengan suara yang sangat kecil. Orang lain tidak bisa mendengarnya sama sekali. Hanya Daniel satu-satunya yang bisa mendengarkan. Daniel menatap Tuan Besar dengan bingung. Menyelesaikannya. Bagaimana menyelesaikannya? Aku akan melakukan rekonstruksi satu hal terakhir. Tuan Besar menatap Devina dengan sedih. Sebenarnya aku meninggalkan banyak uang untuk Billy. Walaupun kalian ibu dan anak tidak bekerja sama sekali, seumur hidup ini juga tidak perlu khawatir. Namun sayangnya, kamu mencari mati sendiri. Jangan bicara omong kosong sekarang. Devina marah dan berteriak tidak sabar. Cepat selamatkan aku. Dia berteriak pada ayahnya. Sama sekali lupa bahwa tadi dia masih menyandera ayahnya. Pada saat genting, dia bahkan menggunakan ayahnya untuk menghalangi peluru. Waktunya sudah tiba. Tracy kehilangan kesabaran dan bersiap-siap mau menembak. Pada saat ini, terdengar bunyi sirene dari tempat yang tidak jauh. Nona Tracy, Naomi melaporkan dengan suara kecil. Banyak polisi datang. Belasan mobil polisi. Takutnya. Aku tidak terlalu peduli. Tracy bersiap-siap mau menembak. Pada saat ini, terdengar suara tembakan. Dor 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 dor. Suara tembakan itu sangat tiba-tiba. Peluru dilaras ditembakkan semuanya. Semua orang tercengang dan menatap orang yang menembak dengan tidak percaya. Tuan Besar membunuh perempuan itu sendiri dengan tangannya. Pelurunya telah kosong ditembakkan. Tangannya yang gemetar turun perlahan-lahan. Pistolnya terlepas dari tangannya. Wajah yang tua itu penuh dengan air mata dan matanya penuh kesedihan. Ketika semua peluru ditembakkan, Tuan Besar tumbang ke lantai. Dia menundukkan kepala dan meneteskan air mata penyesalan. Kakek, Daniel membungkuk untuk memapahnya. Tracy benar-benar tercengang dan menatap Tuan Besar dengan bengong. Kemudian melihat lagi Devina yang sudah ditembak mati. Tiba-tiba, suasana hatinya rumit dan sulit untuk diungkapkan. Dia sepertinya sudah balas dendam. Sepertinya juga tidak membalas dendam. Dia sangat tidak senang, namun juga tidak bisa menyalahkannya. Terlebih lagi, masih ada sedikit rasa kasihan pada Tuan Besar. Tidak boleh sebodoh itu lagi. Jangan bergerak, polisi telah datang. Hujan turun sepanjang malam. Ketika Tracy pulang ke rumah, langit sudah terang. Dia berjalan masuk dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Orang rumah semuanya terkejut. Tabib Hansen segera mengeluarkan peluru untuknya dan mengobati lukanya. Kemudian berpesan, istirahatlah baik-baik. Bibi Riana bertanya dengan gemetar. Nona Tracy, bagaimana kabar Tuan Daniel dan Tuan Besar? Mereka, apakah telah terjadi sesuatu pada mereka? Aku akan mengutus orang untuk mengantarmu pulang. Tracy tetap mempertahankan kesopanannya. Baik-baik, terima kasih. Bibi Riana berulang kali menganggukkan kepala. Naomi memerintahkan orang untuk mengantar Bibi Riana dan beberapa pembantu dari keluarga Wollens pergi. Tracy bersandar di kursi malas di ruang obat. Suasana hati berat dan rumit. Rasa sakit di bahunya terus mengingatkannya bahwa dia dan Daniel sudah tidak bisa kembali seperti semula. Selamanya tidak bisa kembali seperti semula. Nona Tracy, masalah sudah selesai ditangani. Paula melaporkan dengan suara kecil. Pihak polisi bernegosiasi dengan orang-orang dari keluarga Wollens. Entah apakah Tuan Besar akan dinyatakan bersalah atas tuduhan membunuh orang. Ini bukan masalah yang perlu kita perhatikan. Tracy memerintahkan dengan dingin. Pergi tangkap Linda kemari. Baik, Paula segera pergi mengurusnya. Tracy menatap pistol di tangannya. Masih ada aura ingin membunuh di matanya. Sekarang hanya tersisa Linda satu musuh ini. Dia ingin berperang dengan cepat. Kemudian meninggalkan tempat yang buruk ini. Nona Tracy, Naomi bergegas datang melaporkan. Linda telah ditangkap polisi. Apa? Paula sedikit terkejut. Aku sedang bersiap-siap mau pergi menangkapnya. Orang-orang dari keluarga Wollens sudah ada persiapan sejak awal. Saat Daniel pergi menyelamatkan Tuan Besar, mereka sudah menyerahkan Linda pada polisi. Naomi melaporkan dengan suara kecil. Tracy mengerutkan keningnya dan tidak mengatakan apa-apa. Nona Tracy, Tuan menelepon kemari. Ponsel Paula berdering. Melihat tampilan di layar ponsel, dia buru-buru memberikan ponselnya pada Tracy. Tracy menerima ponselnya. Kakak, pulanglah ke negara Emron dan menikah dengan Duke Louis.
Kata-kata Lorenzo sangat sederhana dan juga berterus terang. Itu adalah saran dan juga perintah. Bab 1045. Mungkin sudah ada persiapan sejak awal. Tracy tidak merasa terkejut sama sekali. Dia hanya bertanya dengan suara lembut. Bagaimana dengan anak-anak? Bawa pulang. Lorenzo sudah menduga dia akan bertanya seperti ini dan sudah menjelaskan jawabannya. Berangkat 3 hari kemudian. Selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tracy memegang ponsel dan melihat keluar jendela dengan tenang. Dia mengingat beberapa saat, lalu memerintahkan pada Naomi. Tangani dengan penyelesaian yang baik proyek Ocean Wild Kota Bunaken secepat mungkin. Baik, Naomi menerima perintah dengan menundukkan kepala. Aku mau tidur. Jangan ganggu aku jika tidak ada urusan. Tracy naik ke lantai atas dengan tubuhnya yang lelah. Dia mandi, keramas dan ganti pakaian. Kemudian duduk di depan meja rias untuk mengeringkan rambut. Melihat dirinya di cermin, dia teringat adegan Daniel menodongkan pistolnya untuk menyelamatkan Tuan Besar. Juga teringat kata-kata Devina sebelum dia mati. Suasana hati sangat rumit dan sulit untuk diungkapkan. Sebagai orang keluarga Moore, kamu tidak memiliki ketegasan dari keluarga Moore, hanya memiliki kebaikan yang bodoh dari keluarga Smith saja. Tracy sangat setuju dengan kata-kata ini. Jika waktu itu ayahnya bisa lebih tegas, juga tidak akan dibunuh oleh orang. Jika waktu itu dia bisa lebih tegas, juga tidak akan melibatkan Bibi Juni. Dia sendiri juga tidak akan mengalami begitu banyak rintangan. Mungkin ada banyak kesulitan dalam hidup. Semuanya disebabkan oleh diri sendiri. Ponselnya berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Daniel. Tracy langsung menutup teleponnya dan juga memblokir nomor ponselnya. Dia tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga Wallens lagi. Sebaiknya tidak berhubungan dengan mereka lagi. Daniel mendengar nada sibuk di telepon. Wajahnya sangat serius. Dia menoleh dan melihat ke ruang UGD. Mereka sedang berpacu dengan waktu untuk melakukan penyelamatan di dalam. Tidak lama setelah menembak Devina, Tuan Besar mengalami serangan jantung. Daniel segera mengantarnya ke rumah sakit. Meskipun pihak polisi tahu bahwa Tuan Besar menembak dan membunuh orang, tetapi pada saat genting, mereka juga tidak berani menghalanginya. Sekarang, Tuan Besar sudah masuk ke dalam selama 2 jam, tetapi masih belum ada kabar. Lily keluar di tengah penyelamatan berlangsung. Dia berkata dengan hati-hati, Tuan Daniel, persiapkan diri Anda. Kesehatan Tuan Besar memang sudah buruk. Sekarang mengalami hal ini, dikhawatirkan. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan suara lembut, aku menyarankan Anda membawa anak-anak kemari untuk menunggunya. Tuan Besar seharusnya sangat ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya. Karena itu, Daniel menelepon Tracy. Tentu saja dia tahu bahwa pada saat ini Tracy tidak ingin melihatnya sama sekali, tidak ingin mendengar suaranya, dan tidak ingin berinteraksi dengannya. Mungkin di dalam hatinya berharap tidak bertemu dengannya lagi dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak ada cara lain. Tuan Daniel, terdengar suara Sanjaya. Dia terkena 2 tembakan dan sangat lemah saat ini. Dia duduk di kursi roda dan didorong kemari oleh bawahannya. Wajahnya tampak sangat berat. Paman Sanjaya, Daniel buru-buru menyapanya. Badan paman masih belum pulih. Istirahatlah dengan baik. Tuan Besar seperti ini. Bagaimana saya bisa istirahat? Sanjaya sangat gak enak hati. Kita seharusnya tidak menyelamatkan orang yang berdosa itu. Sekarang mengatakan ini sudah tidak ada artinya. Daniel mengerutkan keningnya. Meskipun dia juga merasa Tuan Besar melakukan hal ini dengan linglung. Tetapi sekarang juga tidak tega menyalahkannya. Tuan Daniel, Anda pikirkan cara untuk menjemput anak-anak kemari. Bertemu dengan Tuan Besar untuk terakhir kalinya. Sanjaya berkata dengan suara tercekat. Ini seharusnya merupakan keinginan terakhir Tuan Besar. Masalah ini merupakan pukulan besar baginya. Kita biarkan dia pergi dengan mata yang tertutup. Kata-kata yang terakhir ini, dia mengatakannya dengan sangat halus. Sebenarnya maksudnya adalah tidak boleh membiarkan orang tua itu pergi dengan tidak tenang. Aku mengerti, hati Daniel sangat tidak nyaman. Aku jemput anak-anak sekarang juga. Bicarakan baik-baik, Sanjaya buru-buru menasihatinya. Kitalah yang telah berutang padanya. Dia memiliki kebencian itu sangat normal.
Kamu sabar saja dengan omelannya. Jangan terjadi perselisihan lagi. Aku mengerti. Daniel menganggukkan kepala dan memerintahkan Thomas untuk menjaga di rumah sakit. Kemudian membawa Rian Hartono dan yang lainnya bergegas pergi ke villa sisi utara. Bab 1046. Setelah menjalani pengobatan tadi malam, Tracy langsung keluar. Tubuhnya memang sudah tidak nyaman ditambah lagi tidak tidur semalaman. Sekarang sekujur tubuhnya pegal-pegal dan sedikit demam. Tabib Hansen meminta Amanda membawakan obat tradisional dan meminta untuk meminumnya. Dia selesai minum dan bersiap-siap mau tidur. Naomi tiba-tiba datang melaporkan, "Nona Tracy, Presdir Daniel baru datang." "Untuk apa dia datang?" Tracy sangat lelah dan suaranya sangat lemah. "Dia ingin bertemu denganmu," Naomi berkata dengan suara kecil. "Aku lihat, dia masih mengenakan pakaian yang diguyur hujan tadi malam. Tampak buruk, ekspresi cemas. Mungkin telah terjadi sesuatu pada Tuan Besar." "Apa urusannya denganku?" Tracy tiba-tiba emosi. "Suruh dia pergi." "Baiklah." Naomi segera keluar untuk mengusir orang. Namun pada saat ini, terdengar suara Charles sedang bertanya di luar. "Apa mobil di halaman itu milik papi? Mengapa kalian menahannya di luar?" "Tuan muda, masalah ini. Cepat biarkan papiku masuk." Charles sangat marah. "Cepat." Ini, para pengawal tidak berani berbicara banyak. Mereka hanya melihat ke lantai atas dengan menyamarkan segalanya sulit. "Apa yang kalian lihat? Cepat biarkan papiku masuk." Charles sangat cemas hingga menghentakkan kakinya. Dia ribut dan menarik kedua pengawal itu. "Cepat, cepat." Mendengar suara ini, Tracy bersiap-siap mau keluar untuk melihatnya. Tetapi begitu membuka pintu, Carlos keluar. "Charles, jangan ribut." "Kak Carlos." Mereka menahan papi di luar. Charles segera memberi tahu Carlos. "Apa itu perintah dari Mami?" Carlos menatap kedua pengawal wanita itu. "Benar, Tuan Muda," pengawal wanita itu berkata dengan suara lembut. "Baik, kami mengerti. Terima kasih." Carlos menganggukkan kepala dengan sopan. "Carlos, apa yang terjadi?" Charles baru mengerti. Apa papi dan Mami bertengkar lagi? Mungkin saja. Carlos mengerutkan keningnya. Kelak jika membicarakan masalah seperti ini, jangan emosi. Meskipun mereka adalah pengawal Mami, tetapi kita juga harus sopan pada mereka. "Aku tahu. Aku hanya cemas." Wajah Charles cemberut. "Tadi aku melihat papi dengan teropong di lantai atas. Dia terlihat sangat kasihan. Aku pergi tanyakan pada Mami." Carlos menarik tangan Charles untuk mencari Mami di lantai atas. Mereka menemukan bahwa Mami berdiri di depan pintu. Kedua anak itu segera menyambutnya ke sana. "Mami." "Carlos, Charles, kenapa tidak pergi sarapan?" Tracy bertanya dengan lembut. "Mami, kenapa Mami? Mami, apa papi melakukan kesalahan lagi?" Charles masih belum selesai berbicara. Sudah dipotong oleh Carlos yang memiliki kecerdasan tinggi. Charles segera tutup mulut dan berdiri di belakang Carlos dengan patuh. Tracy menatap kedua anak ini dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia terdiam beberapa detik dan berkata dengan suara lembut, "Carlos, Charles, Mami dan Papi ada sedikit perselisihan. Kelak kami tidak akan menjadi teman lagi. Jadi Papi tidak boleh datang ke rumah kita lagi." "Mengapa?" Charles tiba-tiba menjadi cemas. "Apa kalian benar-benar akan berpisah? Apa kelak tidak bisa bersama? Apa aku juga harus memilih mau ikut Papi atau Mami sama seperti Christian?" Meskipun dia adalah anak kecil, biasanya terlihat ceroboh dan tidak berperasaan. Tetapi dalam hal ini, dia tetap akan menjadi sangat lemah. Mata Carlos juga sudah merah. Tetapi dia hanya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Charles seperti ini, Tracy sangat tidak tega. Tetapi dia tahu bahwa daripada sakit yang berkepanjangan, lebih baik sakit untuk sesaat. Dia hanya bisa berkata dengan kejam, "Kalian ikut bersama Mami. Mami akan menjaga kalian dengan baik." "Tapi, bagaimana dengan Papi?" Charles menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Papi adalah papi yang terbaik di seluruh dunia. Aku tidak ingin kehilangan dia." Tracy menyeka air mata Charles dan berkata dengan kejam, "Apa boleh buat? Papi dan Mami, kamu hanya bisa pilih satu." Charles menatap Tracy dengan berlinang air mata. Dia hanya tahu menangis.
tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku memilih Mami. Carlos menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tercekat. Tapi, aku berharap Mami bisa membiarkan kami bertemu dengan Papi untuk berbicara dengan jelas secara langsung. Bab 1047. Oke, Tracy menganggukkan kepala dan memerintahkan Naomi. Biarkan dia masuk. Baiklah, Naomi segera keluar untuk mengundangnya masuk. Anak baik, kalian pergi ke ruang kerja Mami dulu. Tracy menyeka air mata Charles, lalu mengusap-usap kepala Carlos. Mami akan datang setelah ganti pakaian. Ya, mereka berdua menganggukkan kepala dengan patuh dan bersiap-siap mau pergi ke ruang kerja di lantai atas. Pada saat ini, mereka baru melihat Carla di koridor. Carla duduk di kursi roda dan menatap mereka dengan tenang. Dia yang biasanya lemah, sekarang tidak menangis dan juga tidak ribut, tetapi tampak paling patuh. Carla, Tracy buru-buru ke sana untuk memeluk Carla dan bertanya dengan hati-hati. Apa kamu sudah mendengar kata-kata Mami tadi? Sudah mendengarnya. Carla menganggukkan kepala dengan ringan. Aku juga ingin bertemu dengan Papi. Bibi Naomi sudah pergi mengundangnya masuk. Hati Tracy merasa sangat tidak enak. Ketiga anak itu. Dia paling mengkhawatirkan Carla. Setelah kejadian keracunan, kesehatan Carla menjadi sangat buruk. Meskipun sekarang dia sudah jauh membaik di bawah pengobatan tabib Hansen, tetapi tetap tidak sebaik sebelumnya. Selain itu, pengobatan dalam waktu yang begitu panjang, itu juga merupakan semacam penyiksaan bagi mental Carla. Sekarang, sifatnya sudah tidak begitu ceria seperti dulu, tetapi menjadi murung. Tracy sangat khawatir masalah dia dengan Daniel akan berdampak pada anak-anak. Terlebih lagi Carla, anak baik. Kalian pergi ke ruang kerja Mami dulu. Mami akan meminta orang untuk membawakan sarapan ke sana. Kalian sarapan dulu. Nanti Mami akan ke sana bersama Papi. Tracy membujuk ketiga anak ini. Kami mengerti Mami. Anak-anak menganggukkan kepala dengan patuh. Windy. Tracy menengadahkan kepala dan berkata pada Windy. Tolong bawa mereka. Aku mengerti. Kak Tracy pergi ganti pakaian saja. Biar aku yang menjaga mereka. Windy segera meminta pembantu wanita untuk menyiapkan sarapan kemudian membawanya ke ruang kerja. Tracy kembali ke kamar. Dia meminta pengikutnya untuk memberi tahu Naomi. Bawa dia ke sini dulu. Baiklah, Tracy baru selesai ganti pakaian. Naomi sudah membawa Daniel kemari. Tanpa wibawa dan arogansi masa lalu. Saat ini Daniel terlihat sangat lesu. Janggutnya tidak dicukur. Matanya merah. Sekujur tubuhnya tampak sangat lelah. Tracy merasa tidak tega dalam sekejap. Tetapi rasionalnya kembali dengan cepat. Dia tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan keluarga Wallens padanya. Lebih tidak akan melupakan bahwa tadi dia menodongkan pistol padanya untuk memaksanya melepaskan musuhnya. Kakek sakit kritis. Dia ingin melihat anak-anak sebelum meninggal. Daniel membuka mulut. Dia berkata dengan suara kecil dan serak. Masih belum mati. Tracy duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya dan sudut bibirnya melengkung. Melakukan begitu banyak dosa. Masih bisa hidup sampai usia 98 tahun. Itu sudah panjang umur. Aku tahu kamu membencinya. Tapi tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang yang sekaratkan. Daniel mengerutkan keningnya. Apa kamu berhak mengatakan ini padaku? Api membara di hati Tracy. Aku beritahu kamu. Jika bukan anak-anak yang memohon padaku, aku bahkan tidak ingin melihatmu. Aku tahu. Daniel menganggukkan kepala dengan tidak berdaya. Jika mengatakan banyak perkataan maaf itu juga munafik. Anggaplah aku memohon padamu. Biarkan aku membawa anak-anak pergi bertemu dengan kakek untuk terakhir kalinya. Tidak boleh. Tracy langsung menolaknya. Walaupun kakek melakukan banyak kesalahan. Tetapi dia sudah membayar atas apa yang telah dia lakukan. Daniel sangat cemas. Dia membunuh Devina dengan tangannya sendiri. Itu adalah pertobatan dan juga menebus dosa padamu. Menebus dosa padaku. Tracy tertawa. Kamu mengatakannya seolah-olah dia telah melakukan suatu perbuatan baik. Bukankah dia tidak ingin Devina mati di tanganku? Makanya dia mengakhirinya sendiri. Pada saat itu, polisi telah datang. Jika kamu menembak dan membunuh orang, pasti akan ditangkap oleh polisi dan menerima penyelidikan hukum. Daniel berkata dengan mengerutkan keningnya. Tidak peduli sekuat apapun grup Moore,
tetap harus mematuhi hukum di dalam negeri. Walaupun harus masuk penjara, aku juga ingin membunuh wanita yang kejam itu dengan tanganku sendiri. Tracy berteriak dengan penuh amarah. Tua bangka itu membunuhnya sendiri. Aku sama sekali tidak ada rasa senang atas pembalasan dendam ini. Penebusan dosa macam apa ini? Bab 1048. Sudahlah. Kita jangan ribut lagi. Daniel sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa terkadang emosi akan mempengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Terlebih lagi masih bercampur aduk dengan begitu banyak kebencian dan dendam. Daniel melepaskan egonya. Dia bertanya dan memohon dengan ramah. Mau bagaimana kamu baru bersedia membiarkanku membawa anak-anak pergi bertemu dengan kakek untuk terakhir kalinya? Tanda tangani dokumen ini. Tracy mengeluarkan sebuah dokumen dan pena. Aku akan membawa anak-anak pergi bertemu dengan orang itu setelah kamu menandatanganinya. Daniel menerima dokumennya dan mengerutkan kening setelah membacanya. Kamu ingin aku menyerahkan hak asuh anak-anak? Benar. Tracy menganggukkan kepala dan menatap dengan sakit hati. Daniel, aku sungguh membencimu. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena kurang tegas. Aku berulang kali memberitahu diri sendiri bahwa harus membunuhmu dan menghancurkan keluarga Wollens. Membalas dendam Bibi Juni dan diri sendiri. Tapi setiap kali melihat anak-anak, hatiku pun menjadi lemah. Aku sungguh membenci diriku yang seperti ini. Tapi demi anak-anak, aku hanya bisa berhenti membalas dendam padamu. Namun dalam kehidupan ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang kamu tanda tangani perjanjian ini. Aku akan membawa anak-anak pergi ke rumah sakit, membiarkan mereka bertemu orang tua itu untuk terakhir kalinya. Setelah itu, kita tidak akan berhubungan satu sama lain lagi. Demi anak-anak, aku akan membujuk kakak untuk tidak melawan keluarga Wollens lagi asalkan kalian tidak mengganggu keluarga Moore lagi. Maka kebencian dan dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wollens akan berakhir sampai di sini. Ini merupakan akhir yang terbaik bagi kita berdua dan juga merupakan terakhir kalinya aku mengalah. Aku memberi kamu waktu 3 menit untuk mempertimbangkannya. Anak-anak masih menunggu kita di ruang kerja. Kita akan ke sana setelah kamu mempertimbangkannya dengan matang. Tracy, Daniel berusaha mengendalikan emosinya agar dirinya terlihat tenang. Aku sangat berterima kasih karena kamu mengalah demi anak-anak. Tapi anak-anak tidak boleh diberikan padamu. Kenapa? Tracy bertanya. Mereka adalah anak kandungku. Daniel sedikit emosi. Mereka bermarga Wollens dan memiliki darah keluarga Wollens. Aku bisa menyetujuimu dalam hal apapun. Tetapi hal ini tidak bisa dirundingkan. Kalau begitu lanjutkan di pengadilan saja. Tracy juga emosi. Walaupun mengajukan gugatan ke pengadilan, tetap akulah yang akan menang. Saat anak-anak berada di sisimu, mereka diracuni oleh Victoria dan diculik oleh bibimu. Begitu banyak hal yang sudah terungkap. Aku mau lihat hakim akan memutuskan hak asuh kepada siapa. Apa kamu harus seperti ini? Daniel bertanya dengan marah. Mengajukan gugatan ke pengadilan akan menyakiti anak-anak. Kamulah yang memaksaku. Tracy berkata dengan marah. Tracy, tenangkan dirimu dan pikirkan baik-baik. Hati dan fisik Daniel sangat lelah. Dia hanya bisa membujuknya dengan kata-kata baik. Apa kamu mengira bahwa membawa anak-anak ke keluarga Moore bisa menjalani hidup yang tenang? Lorenzo tetap akan menghadapi musuh di mana-mana. Dialah yang melindungimu dengan terlalu baik atau kamu yang tidak tahu tentang hal ini. Sekarang grup Wollens sudah membersihkan semua hambatan. Terlebih lagi, aku adalah orang yang memegang kuasa. Ada aku, tidak ada orang yang berani menyentuh anak-anakku. Namun di keluarga Moore, kamu hanya memiliki posisi kosong dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Jika ada orang memanfaatkanmu untuk melawan Lorenzo dan anak-anakmu itu akan sangat berbahaya. Mendengar kata-kata ini, Tracy terdiam. Memang, grup Moore terlihat tidak ada masalah. Sebenarnya musuhnya juga tidak sedikit. Selain itu, grup Moore tidak seperti grup Wollens yang merupakan warisan dari keluarganya, melainkan perusahaan patungan dari beberapa keluarga. Meskipun keluarga Moore merupakan pemegang saham terbesar, tetapi beberapa pemegang saham lainnya selalu ada tindakan dan tidak hentinya diam-diam menciptakan kesulitan bagi Lorenzo. Meskipun Lorenzo kuat, tetapi juga ada kelemahan yang tidak diketahui orang.
Kamu sadarlah sedikit. Daniel membujuknya dengan cemas. Anak-anak bersamaku. Kamu bisa pulang untuk menjenguk mereka kapanpun. Pintu rumah selalu terbuka untukmu. Selain itu, kakek sudah meninggalkan semua warisan untuk anak-anak di masa depan. Sudah cukup. Tracy memotong kata-kata Daniel dan berkata dengan arogan. Warisan keluarga Wollens. Aku tidak menginginkannya. Sekarang aku bekerja keras untuk karirku. Kelak juga bisa mendapatkan banyak harta dan diwariskan untuk anak-anak. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.